Lida yaqulullah ta'ala wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Fi hikamil Qur'an wa idatihi wa dalailihi wa bayyinatihi. Kami Allah memberikan perumpamaan kepada manusia supaya manusia itu mendengar nasihat-nasihat Al-Quran, penjelasan-penjelasan Al-Quran, dan manusia mempelajari hukum-hukum Al-Quran serta dalil-dalil yang telah dipaparkan oleh Al-Quran. Itulah tujuan utama Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan kepada manusia. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya. Gunung itu tunduk, gunung itu terpecah belah, disebabkan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kelanjutan dari ayat tersebut, dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir, supaya manusia mempelajari hukum-hukum Al-Quran, dalil-dalil Al-Quran, supaya manusia mendengar nasihat-nasihat Al-Quran, agar manusia mendapatkan petunjuk ke jalan yang benar. Inna fi dzalika la dzikra liman alqa. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Allah berfirman, surat Qaf ayat 37, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengaran dan dia menyaksikannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan peringatan kepada manusia. Peringatan itu bermanfaat dan berguna bagi siapa? Bagi manusia yang mau mendengar dan bagi manusia yang mau menyaksikan. Artinya Al-Quran itu bermanfaat bagi mereka yang mau menjadikan Al-Quran ini sebagai nasihat. Dan dia melakukan tadabbur, dia melakukan tafakkur, sehingga dia mendengar dan dia menyaksikan. Wa ba'd, fa inna 'azamatal Qur'ani min 'azamatillah subhanahu. Maka jelas sekali bahwa keagungan Al-Quran itu sebagai manifestasi dari keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qadiman, dan sejak dahulu kala Al-Quran itu tidak pernah ada perubahan. Maka semua yang telah disampaikan oleh Al-Quran adalah al-haq. Qila al-kalamu sifatul mutakallimi bi khasatin bima ya'udu ila ilmihi. Walidha wasafa azza wa jalla kitabahu bil ajibi min sifatihi. Maka jelas sekali al-kalam, tutur ucapan itu menunjukkan al-mutakallim. Artinya firman itu sebagai manifestasi dari zat yang berfirman. Sehingga firman Allah Subhanahu wa ta'ala agung,
Firman Allah Subhanahu wa ta'ala mulia. Oleh karena itu Allah mensifati Al-Quran dengan beberapa sifat. Al-Aziz. Firman Allah itu mulia. Al-Hakim. Firman Allah itu bijaksana. Begitu juga Al-Ali wal-Azim. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala itu tinggi. Al-Azim besar. Wan-nuri wal-haqqi wal-rahmati was-sidq. Firman Allah itu penuh cahaya. Firman Allah itu benar. Firman Allah itu diliputi oleh rahmat dan kebenaran. Wala bida'a idzan an yakuna lahu hadzal athar was-sultan. Maka tidak berlebihan bahwa Al-Quran itu bukan barang baru. Dan Al-Quran itu memiliki pengaruh yang besar. Karena Al-Quran sebagai kalamullah. Al-Quran menunjukkan kepada Al-Mutakallim. Menunjukkan atas zat Allah yang berfirman. Ialah sebagai zat yang sempurna. Sehingga Al-Quran itu meliputi atas segala sesuatu. Thumma wasafa subhanahu nafsahu bisifatil 'azamati wal jalal. Kemudian Al-Quran mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat al-'azama wal jalal. Ialah adalah zat yang sempurna secara mutlak. Ialah zat yang agung, yang perkasa, yang indah, dan yang belas kasih dan sayang.